Oke, untuk kali ini uji pemahaman halaman berapa ini? Sudah sempat dari uji pemahaman komparasi kuantitatif halaman 104. Nomor 1. Jika P bilangan yang menyatakan 1/4 dari 250 dan Q bilangan yang menyatakan 24/3/4% dari 250, maka P sama dengan 1/4 dikali 250. Q sama dengan 24/3/4% dikali 250. 250 dibagi 4 itu 75 harusnya ya. Bagi 4, 6, oh ya, enggak 75 ternyata ya. 24, 10, oh 2, 8, 20, 62,5. Nah yang ini 24 dikali 4 ditambah 3 ya. 24 dikali 4 ditambah 3 itu 99 per 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2,5 dikali 10 pangkat 2. Oke, terus berarti ini 2,5 dibagi 4 atau 99 bagi 4. 99 bagi 4, 2, 8, 19, 4, 5, 4, 16, 3, 6, 7, 28, 20, 24,75 ya, kali 2,5. 61,875. Sekompleks ini ya kayaknya. Bisa nggak sekompleks ini deh, coba kita cari cara hitungannya. Kayaknya salah, ada yang salah nih. Kayaknya bisa ada yang nggak lebih kompleks ya. Sorry. 99 per 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 250. Tadi kan 250 dibagi 4, 62,5 ya. 62,5 ini aja nih. 0,99 dikali 10 pangkat min 2 itu kan sama dengan 0,99 dikali 62,5. Harusnya sih ya, ini kalau mau cara hitungan yang lebih cepat kan 0,99 itu sama dengan 1 dikurangi 0,01 dengan 62,5. 1 dikali 6,25, 62,5 dikurangi ini tuh kan 10 pangkat min 2 dikali mana ya, 62,5 ya. 62,5 dikurangi, kalau minus 2 gini berarti kan 0,625. 5, 9 kurangi 2, 7, 9, 61,75 sih harusnya ya. Oke, salah, 61,875. Oh iya, soal ini 5, ini kan 9, ini kan jadi 4 ya.
Y 8. 618,75. Udah sih, ketahuan sih. P lebih besar daripada Q. Ah, atau sebenarnya kalau mau cepat, kan lihat aja nih kayak, oh P lebih besar Q, P sama dengan seperempat Q, P sama dengan 4 Q gitu kan, kayak gitu-gitu kan misalnya. Langsung aja lihat sebenarnya kan dari yang di sini. Udah ketahuan banget. Nilainya agak mirip ya. Kalau dia kan 62,5. Tapi ini karena dikali 0,99 berarti kan otomatis Q akan lebih kecil daripada P. Karena ini 0,99 itu kan sama dengan 1 dikurangi 0,01. Walaupun memang nggak sebesar itu perbedaannya, tapi kan tetap aja si P itu kan lebih besar pada Q. Ya udah, jawabannya adalah C. Kok A sih? Benar nggak sih jawabannya C? Jadi kepo. Kita lihat ya. Tuh, C ya. Oke. Nomor 2. Jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi 6X 8, 7 kurang dari Y 9, maka ya udah ini X sama dengan 7, Y sama dengan 8, maka Y lebih besar daripada X. C. Jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3 dengan 12X, 17, 16, Y kurang dari 19. Keduanya sama-sama kelipatan 3 ya. Kalau kelipatan 3 kan berarti 3 kali 4, 12. Nggak mungkin ya. 3 kali 5, 15 ya. Masuk. Berarti X sama dengan 15. Y sama dengan 3 kali 6, 18. Udah, Y lebih besar pada X. Cek lagi. 4. Jika diketahui X dan Y bilangan bulat kelipatan 5, diketahui bahwa 24X ini X sama dengan 25, terus 26, Y 36. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. 5 kali... yang Y ini bisa ada 2 ya. Y-nya bisa 5 kali 6 kan 30, atau 5 kali 7, 35. Tapi kan dari kedua ini, tetap aja kan, X kurang daripada Y. B. X lebih kecil daripada Y. B. 5. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan positif. Jika X kurang dari Y, X bisa dengan 3Z, maka X kurang dari Y, tapi X lebih besar daripada 3Z, maka gini persamaan itu. 3Z lebih kecil daripada X kurang daripada enggak. Y lebih kecil daripada 3Z, enggak mungkin. X kurang Z lebih besar daripada Y. Y lebih besar daripada Z. Yang 5 jawabannya C. Kan ini tuh lebih besar ya. Mau dibagi 3 atau mau dikali 3 atau enggak, tetap Y itu lebih besar daripada Z. Diketahui X min Z lebih besar daripada sama dengan 2Y, Y min Z kurang dari sama dengan 2X. Maka
Hmm, berarti X lebih besar sama dengan 2Y ditambah Z. Y dikurangi Z kurang dari sama dengan 2 dikali 2Y ditambah Z. Y dikurangi Z kurang dari sama dengan 4Y ditambah 2Z. Y min 4Y kurang dari sama dengan 2Z ditambah Z. Min 3Y 3Z. Hmm. Hmm. Oke, sepertinya ada salah langkah di sini. Kita lihat kunci jawabannya dulu. Nomor 6. Oh, dia pakai substitusi ya. Oke, salah ya. Ternyata benar, salah langkah. Pakai cara yang pengurangan gitu. Bukan substitusi sih. Yang materi sebelumnya. Jadi dia langsung aja X kurangi 2Y lebih besar sama dengan Z. Y dikurangi 2X lebih besar sama dengan dikurangi X min Y min 2Y plus 2X besar sama dengan 0. 3X min 3Y besar sama dengan 0. 3X besar sama dengan 3YX besar sama dengan Y. Berarti jawabannya E. Makanya kalau misalnya ada cara yang sekiranya ini kok kayaknya kepanjangan atau kayaknya kok ribet kayak terlalu kompleks itu kayaknya kemungkinan cara kita salah gitu karena harusnya soal SBM itu emang kompleks tapi pengerjaannya itu harusnya nggak text time dan nggak lama gitu nggak sekompleks itu kalau terlalu kompleks kayaknya kemungkinan kita salah cara. Oke, nomor 6. X min Z lebih besar sama dengan 2Y. Y min Z lebih kecil sama dengan 2X. Maka sama kayak tadi, X min 2Y lebih besar sama dengan Z, dipindahin ya. Y min 2X, ini mah yang tadi ya, nomor 6 ya? Oh ya, nomor 7 ya sekarang ya? Nomor 6 ya? Oh ya, pantesan. Kok kayaknya salah, kok kayak soalnya sama. Oke, nomor 7. Jika XY sama dengan 5, X tambah Y kuadrat sama dengan 7, maka hmm, ini bisa kayak gini kan. X ditambah Y kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat ditambah 2XY sama dengan Y ditambah Y kuadrat. Kita pindahkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. X ditambah Y kuadrat berapa? 7. 2XY 5. Berarti sama dengan 7 ditambah 10 sama dengan 17. Nih. X tambah Y kuadrat lebih besar daripada 17 enggak. Yang B, X tambah Y kuadrat lebih kecil daripada 17 enggak juga. X tambah Y kuadrat sama dengan 17, yes. Jawabannya C.
X tambah Y sama dengan 17. Enggak, harus ada kuadratnya. Tidak tidak dapat ditentukan hubungannya, enggak. Jadi jawabannya C ya. Jika jarak dari X ke Y adalah 3 kilo dan jarak dari Y ke Z adalah 2 kilo, maka jarak X ke Z lebih besar daripada jarak X ke Y. Ini kali ya. Jika jarak X ke Y itu tadi 3 kilometer ya. Terus dari Y ke Z itu katanya tadi 2 kilometer. Maka jarak X ke Z lebih besar daripada jarak X ke Y. Ia bisa jarak X ke Z lebih kecil daripada jarak X ke Y. Enggak. Jarak X ke Z sama dengan X ke Y. Enggak. Antara X ke Z dan X ke Y tidak, enggak. Jawabannya A. Nomor 9. Dalam satu 4 persegi panjang A, B, C, D, A, D itu 40, lalu luasannya itu 1200 meter persegi panjang. Berarti kan sama dengan panjang kali lebar ya. Lebarnya udah tahuan 40, berarti panjangnya sama dengan 30. Panjang BC lebih besar daripada AC. BC ini ya. Gak mungkin. Karena ini AC pasti lebih panjang ya, karena kan miring. Panjang BC lebih kecil daripada AC, betul. Panjang BC sama dengan panjang AC, nggak mungkin. Panjang BC sama dengan panjang AC, nggak mungkin. Antara panjang BC dan panjang AC tidak dapat ditentukan. Jawabannya adalah B. BC lebih kecil daripada AC. Nomor 10. Jika 1 kurangi A lebih kecil dari A kurang lebih kecil daripada 5 dan 1 lebih kecil B dan 5, hubungan antara A dan B bisa sama, bisa lebih kecil, bisa lebih besar sih. A lebih besar daripada B, bisa. A lebih kecil daripada B, bisa. A sama dengan B juga bisa. A lebih kecil sama dengan B juga bisa. Tidak dapat ditemukan. Harusnya tidak dapat ditemukan karena ini kayak terlalu luas gitu kan. Karena A bisa aja kan kayak 2, 3, 4 dan B-nya pun kan bisa 2, 3, 4. Tapi kan harusnya ada kayak lebih spesifik ininya nggak sih? Kayak ininya. Oh, dia jawabannya C. Oh, ya udah. Berarti anggapannya karena persamaannya sama dan tidak ada bukan pasal ya kayak misalnya A habis dibagi 2, B habis dibagi 3 gitu. Jadinya anggapannya A sama dengan B. C ya. Jika min 2 X sama dengan X lebih kecil daripada sama dengan 7 dan 4 sama dengan Y sama dengan 9, maka hubungan X dan Y adalah Y lebih besar daripada X. Itu bisa sama tapi enggak juga sih. Kita lihat nomor 11 mana coba. Oh, yang sudah ditentukan. Kenapa ya tidak dapat ditentukan? Karena kan X min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min Y
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada angka yang bisa sama dengan, tapi bisa juga jadinya lebih besar kan daripada X. Ya udah sih, jadi kayak ada, kalau kayak gini kan kayak dua kemungkinan, sedangkan kan kalau yang ini tadi cukup satu ya, sama gitu sih range angkanya. Kalau ini kan range angka di dalam pertidaksamaannya tuh kayak beda banget gitu, yang si ini bisa aja sama dengan, tapi kan ada si 7, 8, 9 ini yang bisa lebih besar, makanya jawabannya E. Atau nanti coba cari tahu lagi ya kenapa jawabannya E. 11, nomor 12. Sebuah segitiga sama sisi dan sebuah lingkaran memiliki keliling yang sama. Jika X adalah luas segitiga sama sisi tersebut dan Y adalah luas lingkaran tersebut, maka sebuah segitiga sama sisi dan lingkaran memiliki keliling yang sama. Jika X adalah luas segitiga, Y sama dengan luas lingkaran. Oh, ini yang samanya adalah keliling. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Pi R kalau nggak salah ya. Oh, keliling lingkaran itu kan kalau segitiga 3S karena sama sisi kan. Lingkaran 2 pi R. Nah, itu sama. 3S sama dengan 2 pi R. Nah, sekarang luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Sedangkan luas lingkaran 2 pi D. Oh, pi R kuadrat ya. Atau 2 pi D sih setahu. Pi R kuadrat. Tinggal masukin aja ya. S sama dengan 2 pi R per 3 ya. Setengah dikali alasnya itu berapa? 2 pi R per 3 dikali. Nah, ini tingginya kita nggak tahu kan. Ini sama dengan pi R per 3 dikali T. Ini harusnya bisa sih. Ini kan S, ini setengah S, berarti tingginya pakai rumus Pythagoras ya. T kuadrat ditambah setengah S kuadrat sama dengan S kuadrat. Sisi miringnya. Sisi pendek tambah sisi panjang sama dengan sisi miring. Berarti T sama dengan gitu ya. Jadi T-nya berapa? Per 3 dikali S 2 pi R per 3 per 3 per 4 sama dengan 2 pi
R kuadrat dibagi 9 akar 3/4. Sedangkan luas lingkaran pi R kuadrat doang ya. Tapi ada pembagi ini sama ini sih. Harusnya sih luas lingkaran lebih besar. 3/4 itu berarti 0,75 ya. 0,75 diakari. Aduh. Lihat nih, kayaknya ini udah kepanjangan deh. Berapa sih? 12. Oh, ini cuma gini doang ya? Oke. Um, 0,75 ya. Akar 4 kan 2,75. 0,75 berapa ya? Coba dulu deh. 2 dibagi 9 kan sama dengan 4,5 ya. Gak bisa juga sih. Kalau menurutku nih kenapa pasti luas lingkaran lebih besar daripada luas segitiga, itu karena ada faktor yang ini. Dia ada dibagi 9 dan juga ada akar si 3,4. Jadinya tuh walaupun ininya sama-sama ininya dikuadratin juga nggak ngaruh karena kan pi kan 3,14 dikuadratin ya paling 9,2 sekian gitu kan. Ini udah habis lah, anggaplah 2 R kuadrat lah berarti kan. Anggap ini kan 0,75 ya. 0,75 kan 0,1 aja lah dikali 1 gitu kan, berarti kan 2 R kuadrat dikali 1 ya. Ya udah, dia cuma 2 R kuadrat dikali 1, sedangkan dia R kuadratnya dikali 3,14, lebih besar kan. Ini 2, ini 1, ini 3, berarti luas lingkaran besar dari segitiga. Tadi berapa sih? Ini X itu apa tadi? X itu luas segitiga ya. Berarti X kurangi atau B ya. Apa sih? B. Oh iya benar. Oke, nomor 13. Jika 3x ditambah 2y per 4x kurangi y sama dengan 5/3, 4x min y tidak sama dengan 0. Maka oh 4x tidak sama dengan 0, berarti pembaginya bukan 0 ya. Ya udah dipilih aja. 3 dikali ini dikali sini, ini dikali sini ya. Plus 2y sama dengan 5 dikali 4x min y sama dengan 9x plus 6y sama dengan 20x min 5y. 9x ditambah min 20x min 5y min 6y min 11x sama dengan min 11y. X sama dengan y. C. 14. Jika y sama dengan akar x min 5
dengan X dan Y adalah anggota bilangan asli. Bentar, bilangan asli itu apa ya? Bilangan asli. Bilangan bulat positif yang diawali dengan angka 1 hingga tak terhingga. Berarti dimulainya dari 1, 2, 3, tak terhingga. Oke, maka Y ditambah 5 sama dengan akar X. Y plus X lebih besar daripada sama X lebih besar daripada Y. Kenapa? Oke, nomor 15. Jika 2Y ditambah akar X dibagi akar X dikurangi 1 sama dengan 2, maka ini dikali ke sini ya. 2 dikali akar X min 1 sama dengan 2Y ditambah akar X sama dengan 2 akar X min 2. 2Y ditambah 2 sama dengan 2X min akar X. 2Y ditambah 2 sama dengan akar X. Berarti 2Y ditambah 2 pangkat 2 sama dengan X. Berarti X lebih besar sama dengan Y. Kenapa? Karena kayak balik lagi misalnya. Anggap ya, Y sama dengan 1. Berarti kan X sama dengan 2Y ditambah 2 kuadrat ya. 2 dikali 1 tambah 2 kuadrat ya. 2 kali 4 pangkat 2, 16. Tapi kalau misalnya X sama dengan 1, coba masukin ke persamaan tadi yang X sama dengan 2 plus 2. Nih, berarti kan 2Y sama dengan akar X min 2. 2Y sama dengan akar 1 kurangi 2 sama dengan 1 min 2. Y sama dengan min 1 per 2 ya. Jadi X sama dengan Y. Udah kelihatan sih, karena dari untuk mendapatkan X aja harus dikuadratkan. Sedangkan kalau mau dapat Y, anggaplah yang ini aja. Kan si angka 2-nya harus pindah ke sini kan, jadi minus ya. Jadi ada pengurangnya. Sedangkan kalau si Y itu ditambah dan dikuadratkan, jadi pasti X besar daripada Y. Tadi mana X besar daripada Y? Berarti B ya. Oke. 16. X sama dengan 5 dibagi 6. Y sama dengan 4 dibagi 5. Wow. Maka gini aja. X sama dengan 5,55 dikali 10 pangkat 2 dibagi 6,66 dikali 10 pangkat 2. Berarti berapa tuh? 5 bagi 6. 7, 42, 8, 48 ya. Sekitar 0,83. Sedangkan yang Y
4,444, 4 dikali 10 pangkat 3 dibagi 5,555 dikali 10 pangkat 3, anggap 4 bagi 5. Berarti X besar daripada Y. Jawabannya A. Tulis 17. Jika P sama dengan min 2x kuadrat ditambah 6 dan Q sama dengan min 3x kuadrat ditambah 4, maka P lebih besar daripada Q. Kita coba buktikan ya. Berarti 2x kuadrat sama dengan 6 dikurangi P. X kuadrat sama dengan 6 min P per dibagi 2. Masukkan ke Q ya. X-nya 6 min P per 2 tambah 4. Berarti min 18 ditambah 3P per 2 ditambah 4. Min 18 dibagi 2 kan min 9 ya. Berarti 3P min 5. Q sama dengan 3P min 5. Coba kita masukin ke persamaan. Anggap P sama dengan 1. Berarti Q sama dengan 3 dikali 1 min 5 sama dengan min 2. Q sama dengan 3P min 5. 3P sama dengan Q plus 5. P sama dengan Q plus 5 bagi 3. Coba masukkan. Kalau misalnya yang Q yang sama dengan 1. 1 tambah 5 bagi 3 sama dengan 2. Berarti P besar daripada Q. A. X sama dengan 2A kuadrat min 5. Dan Y sama dengan 4A kuadrat plus 1. Dengan A bilangan asli, maka Y lebih besar pada X. Tapi kita buktikan X sama dengan 2A min 5. Min 2A sama dengan min 5 min X. A sama dengan A kuadrat ya. Min 5 plus X bagi 2. Masukkan lagi ke yang Y sama dengan 4A kuadrat ditambah 1. Y sama dengan 4. A-nya berapa? 5 plus X bagi 2. Tambah 1. 20 ditambah 4X per 2 tambah 1. 10 ditambah 2X tambah 1. Berarti Y sama dengan 11 ditambah 2X. Anggap X sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 11 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 13. Kalau misalnya yang kita cari Y sama dengan 1, berarti Y ditambah 11 ditambah 2X. 1 ditambah 11 tambah 2X. 1 min 11 sama dengan 2X. Min 10 sama dengan 2X. X sama dengan min 5. Berarti X lebih kecil sama dari Y. Benar nggak? Ya, benar kan? Berarti jawabannya A. Oke, mari kita cek jawaban. Tapi tadi ada beberapa yang dilihat kunci jawabannya, tapi nggak apa-apa. Oke, nomor 1 C. Nah,
2 C, 3 C, 4 B, 5 C, 6 E, 7 C, 8 A. Oh, E. Oke, baik. Kenapa cenah? Y ke Z 2. Y ke Z 2. Kalau mungkin memang tidak dapat ditentukan ya, karena nggak jelas ya. Sembilan B. Oke. Terus 10 C, 11 E, 12 B, 13 C, 14 B, 15 E. Wow, salah saya ya. Jawabannya itu berarti, nah, jenis bilangan X dan Y tidak dapat didefinisikan sehingga hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, baik, nanti kita coba cek ya yang ini. 16A, 17A, 17 ya. Oh, ini A, 16A. Oke, berarti yang perlu direvisi yang nomor 16. 15. Oke, benar. Sampai sini benar nih. Kan? Loh. Kalau X sama dengan 2, Y, N 1. Ini ada yang kurang di sini, saya kasih kurung ya. Jadinya tuh harusnya 2 akar X min 2. Oh, ini yang nomor 15 kayaknya harus dicek dulu ya. Nanti saya coba cari kenapa tidak bisa ditentukan ya nomor 15. Jadi untuk sementara segitu dulu ya. Nanti nomor 15 dicari dulu.